Ебать, да ну нахуй! Ай, ебало, блядь. Rusia benar-benar mengamuk, terutama setelah salah satu jenderal mereka yang menjabat sebagai wakil komandan Angkatan Laut tewas selama operasi tempur di wilayah Kursk. Mengutip AFP, jenderal itu bernama Mikhail Gudkov, 42 tahun. Ia telah bertugas di militer sejak tahun 2000 dan diangkat sebagai pahlawan Federasi Rusia oleh Presiden Vladimir Putin pada tahun 2023, penghargaan tertinggi Kremlin. Sebelumnya, dengan menggunakan drone, Ukraina juga mampu menghancurkan pesawat-pesawat tempur Rusia, di mana laporan dari berbagai sumber menjelaskan jika total 40 pesawat Rusia dihancurkan dalam serangan tersebut. Sebuah hal yang tentu saja membuat Rusia nggak tinggal diam. Serangan demi serangan dilakukan oleh Rusia baru-baru ini. Bahkan sekutu mereka, yakni Korea Utara, dilaporkan siap mengerahkan pasukan militernya jika Putin benar-benar membutuhkan bantuan. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina tak terasa telah memasuki hari ke-1227, di mana keduanya masih saling menyerang satu sama lain. Di mana terbaru sebuah ledakan terjadi di gudang sebuah perusahaan industri dekat Zhytomyr, mengakibatkan 2 orang tewas dan lebih dari 20 orang terluka. 3 orang dirawat di rumah sakit di Odessa akibat serangan pesawat nirawak Rusia. Bahkan menurut sejumlah laporan yang kredibel, dalam beberapa minggu terakhir, Rusia melancarkan salah satu gelombang serangan udara terbesar sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Serangan ini melibatkan puluhan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone kamikaze Shahed 136 buatan Iran. Total menurut laporan dari Kementerian Keamanan Ukraina, Rusia menembakkan 66 rudal balistik dan jelajah, 4 rudal udara ke permukaan yang diluncurkan dari pesawat, dan 145 pesawat tanpa awak Shahed serta pesawat nirawak pengalih perhatian ke Kiev dan 4 wilayah lain di Ukraina. Tujuan serangan ini bukan hanya menghancurkan infrastruktur militer, tapi juga menimbulkan teror psikologis di kalangan warga sipil Ukraina. Jelas serangan ini menunjukkan bahwa Moskow belum berniat mengundurkan serangan ofensifnya, dan bahkan siap meningkatkan skala serangan jika negara-negara barat semakin aktif membantu Ukraina. Sementara itu, pasukan Rusia dilaporkan telah merebut kendali atas desa pertama di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina bagian timur tengah, menandai perluasan signifikan dari operasi militer mereka setelah menguasai 950 km persegi wilayah dalam 2 bulan terakhir. Langkah ini jika benar menjadi indikasi bahwa Rusia telah berhasil menembus garis pertahanan Ukraina di wilayah yang sebelumnya relatif stabil. Pejabat Ukraina sendiri telah membantah selama berminggu-minggu bahwa Rusia berhasil membuat kemajuan signifikan di wilayah ini. Sementara itu, di wilayah Luhansk yang terletak di timur laut Ukraina dan merupakan salah satu dari 4 wilayah yang secara sepihak diklaim sebagai bagian dari Rusia sejak invasi besar-besaran Februari 2022, gubernur yang ditunjuk Moskow, Leonid Pasechnik, mengumumkan bahwa pasukan Rusia kini menguasai 100% wilayah tersebut. 2 hari lalu kami menerima laporan bahwa wilayah Luhansk telah sepenuhnya dibebaskan 100%. Kata Pasechnik kepada televisi Rusia, seperti dikutip Reuters. Wilayah Luhansk dikenal sebagai salah satu daerah paling industrial di Ukraina dan telah menjadi sasaran utama serangan Rusia sejak invasi dimulai. Meski sebagian besar telah direbut pada awal invasi, beberapa kantong kecil sempat dipertahankan oleh pasukan Ukraina.
Kim Jong-un sokong 30.000 tentara ke Rusia. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, akan mengerahkan tentara tambahan antara 25.000 hingga 30.000 personel untuk membantu perang Rusia melawan Ukraina. Itu merupakan penilaian intelijen Ukraina. Pasukan tambahan tersebut mungkin akan tiba di Rusia dalam beberapa bulan mendatang. Menurut penilaian intelijen Ukraina yang dilihat oleh CNN, sebelumnya Korea Utara telah mengirim 11.000 tentara pada bulan November untuk membantu Moskow mengusir pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Menurut pejabat barat, sekitar 4.000 tentara Korea Utara telah tewas ataupun terluka sejak dikerahkan November lalu. Meski demikian, kerjasama Pyongyang dan Moskow terus berkembang pesat sejak saat itu. Penilaian Ukraina yang dilihat oleh CNN menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia mampu menyediakan peralatan, senjata, dan amunisi yang dibutuhkan dengan tujuan integrasi lebih lanjut ke unit tempur Rusia. Dokumen tersebut menambahkan ada kemungkinan besar pasukan Korea Utara akan terlibat dalam pertempuran di beberapa wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia untuk memperkuat kontingen Moskow, termasuk selama operasi ofensif skala besar. Ukraina buat kemarahan Rusia memuncak. Sebelumnya, Ukraina diketahui telah menghancurkan 40 pesawat tempur milik Rusia. Jadi Ukraina ini diam-diam mengirimkan drone FPV tanpa diketahui melalui truk kabin kayu bergerak ke Rusia. Drone-drone tersebut disembunyikan di bawah atap kabin yang kemudian dipasang di truk. Saat sudah sampai di lokasi tujuan, atap terbuka dari jarak jauh dan puluhan pesawat nirawak atau drone diluncurkan dan terbang langsung dari truk, menyerang pesawat pembom strategis milik Rusia. Lihatlah momen saat drone-drone itu keluar dari truk. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, Pada akhirnya dengan itu, 40 pesawat Rusia hancur dan Rusia tidak dapat memproduksi pesawat pembom ini lagi. Kerugiannya sangat besar. Hal seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Menurut Presiden Ukraina, Zelensky, operasi ini disebut Operasi Jaring Laba-Laba, sebuah manuver militer yang melibatkan 117 drone nirawak yang diluncurkan secara simultan. Drone-drone tersebut menyusup ke wilayah udara Rusia dan menghantam pangkalan udara strategis yang menyimpan armada jet tempur. Kelemahan pertahanan udara Rusia terbongkar dan Ukraina berhasil mengubah strategi konvensional menjadi serangan presisi teknologi tinggi. Sementara itu, akibat insiden itulah kemarahan Rusia makin memuncak dan dia bahkan enggan untuk damai meski sudah ditelepon oleh Donald Trump. Putin menolak damai dengan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis. Selama telepon tersebut, Putin tetap menolak tekanan untuk mengakhiri perangnya melawan Ukraina sampai tujuannya tercapai. Moskow telah lama menggambarkan tujuan maksimalnya di Ukraina sebagai upaya menyingkirkan akar penyebab konflik, menuntut agar Kiev melepaskan ambisinya bergabung dengan NATO. Sementara itu, Trump mengakui bahwa dia tidak membuat kemajuan dengan Putin dalam mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, Kremlin bersikeras bahwa Putin akan tetap berperang pada tujuannya dalam perang tersebut. Penilaian suram Trump muncul ketika perundingan damai yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun di Ukraina telah terhenti, dan setelah Washington menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Kiev.
Dan terlepas dari apapun, pada intinya, militer Rusia telah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina dengan mengklaim menargetkan fasilitas industri militer. Amukan militer Moskow ini melibatkan rudal hipersonik Kinzhal dan ratusan pesawat nirawak. Pihak berwenang dan media Ukraina mengkonfirmasi serangan tersebut, dengan beberapa pihak menyatakan bahwa itu adalah salah satu yang terbesar sejak perang pecah pada Februari 2022. Meski Rusia jelas gak akan berhenti jika Ukraina masih dibantu oleh Barat seperti Jerman dan Amerika.